Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai advokasi bisnis, mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuat kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Nah, jadi advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, penyederhanaan inspeksi pabrik. Namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Nah, organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Nah, para anggota ini membayar sejumlah biaya dan partisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, kemudian organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Mengapa sih organisasi perwakilan bisnis ini penting? Nah, organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substansi dan konstruksi. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada, dan meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah pusat atau daerah, undang-undang, dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini penting, bahkan sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Nah, kemudian apa sih fungsi organisasi perwakilan bisnis ini? Fungsinya adalah mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya, dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat.
Kemudian fungsi lainnya menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Kemudian mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat anggota dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Kemudian fungsi lainnya adalah mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial. Kemudian memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Kemudian bagaimana sih advokasi bisnis ini mendapat menjadi lebih efektif? Nah, menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis, kemudian mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan, kemudian identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan undang-undang. Kemudian poin lagi membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, kemudian menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisasi kepada pejabat pemerintah, dan memberikan pengetahuan tentang orang, prosedur dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Nah, advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian selanjutnya topiknya adalah menetapkan agenda advokasi, di mana agenda advokasi ini adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha perempuan dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis. Nah, kemudian ada juga langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Nah, langkah pertama adalah identifikasi masalahnya. Apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Kemudian langkah kedua adalah pahami masalahnya, di mana bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. Kemudian langkah ketiga adalah kembangkan respon, di mana perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis tersebut. Nah, waktu terbaik untuk merencanakan advokasi adalah ketika
pengalaman langsung atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Kemudian ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Kemudian ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dan dalam jangka panjang. Kemudian topik selanjutnya adalah agenda advokasi, mana topik yang teridentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan, basis bukti yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Kemudian solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi saat ini. Kemudian biasanya agenda advokasi diperbarui setiap 1 atau 2 tahun sekali. Kemudian menetapkan agenda advokasi ini. Nah, agenda advokasi biasanya merupakan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar mempublikasikan dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi agenda advokasi tersendiri. Nah, banyak orang organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya yang menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu diingatkan. Kemudian selanjutnya adalah strategi advokasi, di mana strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifikasi dijelaskan. Kemudian langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi ini, yang pertama langkah yang perlu dilakukan adalah tentukan tujuan dan sasaran terkait perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan panjang. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi audiens target, di mana siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini. Kemudian langkah ketiga adalah rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah rencanakan tindakan. Nah, siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Kemudian langkah kelima adalah kelola sumber daya, seperti sumber daya apa yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang keenam adalah pantau dan evaluasi. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar? Baik, mungkin penjelasan hanya sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila terkait penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Itu saja mengenai materi advokasi bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai advokasi bisnis, mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuat kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi.
Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Nah, jadi advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, penyederhanaan inspeksi pabrik. Namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Nah, organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Nah, para anggota ini membayar sejumlah biaya dan partisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, kemudian organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Mengapa sih organisasi perwakilan bisnis ini penting? Nah, organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substansi dan konstruksi. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada, dan meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah pusat atau daerah, undang-undang, dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini penting, bahkan sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Nah, kemudian apa sih fungsi organisasi perwakilan bisnis ini? Fungsinya adalah mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya, dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Kemudian fungsi lainnya menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka, dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Kemudian mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat anggota, dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Kemudian fungsi lainnya adalah mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial. Kemudian memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal,
sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Kemudian bagaimana sih advokasi bisnis ini mendapat menjadi lebih efektif? Nah, menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis, kemudian mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan, kemudian identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan undang-undang. Kemudian poin lagi membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, kemudian menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisasi kepada pejabat pemerintah, dan memberikan pengetahuan tentang orang, prosedur, dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Nah, advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian selanjutnya topiknya adalah menetapkan agenda advokasi, di mana agenda advokasi ini adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha perempuan dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis. Nah, kemudian ada juga langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Nah, langkah pertama adalah identifikasi masalahnya. Apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Kemudian langkah kedua adalah pahami masalahnya, di mana bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. Kemudian langkah ketiga adalah kembangkan respon, di mana perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis tersebut. Nah, waktu terbaik untuk merencanakan advokasi adalah ketika pengalaman langsung atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Kemudian ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Kemudian ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dan dalam jangka panjang. Kemudian topik selanjutnya adalah agenda advokasi, mana topik yang teridentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan, basis bukti yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Kemudian solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi saat ini. Kemudian biasanya agenda advokasi diperbarui setiap 1 atau 2 tahun sekali. Kemudian menetapkan agenda advokasi ini. Nah, agenda advokasi biasanya merupakan dokumen publik. Hal ini
disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar mempublikasikan dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi agenda advokasi tersendiri. Nah, banyak orang organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya yang menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu diingatkan. Kemudian selanjutnya adalah strategi advokasi, di mana strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifikasi dijelaskan. Kemudian langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi ini, yang pertama langkah yang perlu dilakukan adalah tentukan tujuan dan sasaran terkait perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan panjang. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi audiens target, di mana siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah rencanakan tindakan. Nah, siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Kemudian langkah kelima adalah mengelola sumber daya, seperti sumber daya apa yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang keenam adalah pantau dan evaluasi. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar? Baik, mungkin penjelasan hanya sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila terkait penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Itu saja mengenai materi advokasi bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai advokasi bisnis, mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi. Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuat kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan satu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Nah, jadi advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, penyederhanaan inspeksi pabrik,
Namun advokasi ini tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Nah, organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota, yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau anggota bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Nah, para anggota ini membayar sejumlah biaya dan partisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, kemudian organisasi pengusaha atau badan tertinggi yang terdiri dari berbagai organisasi bisnis. Mengapa sih organisasi perwakilan bisnis ini penting? Organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substansi dan konstruksi. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan pemerintah yang merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada, dan meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogin. Kebijakan pemerintah pusat atau daerah, undang-undang dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini penting, bahkan sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Nah, kemudian apa sih fungsi organisasi perwakilan bisnis ini? Fungsinya adalah mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya, dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Kemudian fungsi lainnya menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka, dan menyediakan konstituen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Kemudian mendorong usaha-usaha yang tidak terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat anggota, dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik
sebagai imbalan atas pendaftaran. Kemudian fungsi lainnya adalah mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial. Kemudian memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Kemudian bagaimana sih advokasi bisnis ini dapat menjadi lebih efektif? Nah, menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis, kemudian mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan, kemudian identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan undang-undang. Kemudian lagi membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator, kemudian menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisasi kepada pejabat pemerintah, dan memberikan pengetahuan tentang orang, prosedur, dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Nah, advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus. Hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, namun hal ini juga dapat menghasilkan hasil reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Nah, advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian selanjutnya topiknya adalah menetapkan agenda advokasi, di mana agenda advokasi ini adalah daftar prioritas permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda advokasi adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha perempuan dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan, yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis. Nah, kemudian ada juga langkah dalam merumuskan agenda advokasi. Nah, langkah pertama adalah identifikasi
masalahnya. Apa saja permasalahan yang menjadi perhatian komunitas bisnis. Kemudian langkah kedua adalah pahami masalahnya, di mana bagaimana isu-isu ini mempengaruhi komunitas bisnis. Kemudian langkah ketiga adalah kembangkan respon, di mana perubahan apa yang ingin dilihat oleh komunitas bisnis tersebut. Nah, waktu terbaik untuk merencanakan advokasi adalah ketika pengalaman langsung atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Kemudian ketika Anda yakin Anda memiliki atau akan memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Kemudian ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dan dalam jangka panjang. Kemudian topik selanjutnya adalah agenda advokasi, di mana topik yang teridentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan, basis bukti yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Kemudian solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi saat ini. Kemudian biasanya agenda advokasi diperbarui setiap 1 atau 2 tahun sekali. Kemudian meletakkan agenda advokasi ini. Nah, agenda advokasi biasanya merupakan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar mempublikasikan dan mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi agenda advokasi tersendiri. Nah, banyak orang organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya yang menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu diingatkan. Kemudian selanjutnya adalah strategi advokasi, di mana strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini berisi tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifikasi dijelaskan. Kemudian langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi ini, yang pertama langkah yang perlu dilakukan adalah tentukan tujuan dan sasaran terkait perubahan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek dan panjang. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi audiens target, mana siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini. Kemudian langkah ketiga adalah rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah rencanakan tindakan. Nah, siapa yang akan melakukan apa dan kapan. Kemudian langkah kelima adalah kelola sumber daya, seperti sumber daya apa yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang keenam adalah pantau dan evaluasi. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar?
Baik, mungkin penjelasan hanya sampai sini saja. Saya mohon maaf apabila terkait penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Itu saja mengenai materi advokasi bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.